Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia, hari ini kita berada di penghujung akhir tahun 2022. Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menghayati sebuah renungan yang diberi judul Hidup yang Bermakna. Sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa, saudaraku. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan mengaruniakan banyak berkat kepada kami, banyak kesempatan kepada kami. Terima kasih sampai dengan saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami menjalani kehidupan. Dan hari ini kami berada di hari ujung akhir tahun 2022. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kami lewati. Ajarkan kami untuk kami terus menjalani hidup berhikmat bersama dengan Tuhan, supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu pada saat ini, biarlah Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya akan membacakan dari Mazmur 90, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12, firman Tuhan demikian. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar nama Anna Mary Robertson Moses, seorang perempuan yang lebih terkenal dengan sebutan Grandma Moses. Siapa dia, saudara-saudara? Dia lahir di Greenwich, New York, Amerika pada tahun 1860. Dia seorang yang sederhana, dia tinggal di kampung peternakan, dan dia juga hidup dari peternakan. Suaminya adalah juga seorang peternak dan mereka menjalani hidupnya sebagai seorang peternak. Sampai kemudian ketika menjalani masa pensiun, peternakan itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Untuk mengisi waktu pensiunnya, Grandma Moses melakukan kegiatan menyulam atau merajut. Tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan selamanya karena ketika usianya sudah mencapai 76 tahun, tangannya mulai bergetar. Sehingga dia tidak bisa presisi memasukkan jarum dan benang itu sehingga dia berhenti merajut. Apakah itu akhir dari kehidupan saudara-saudara? Ternyata tidak. Grandma Moses ingat pada waktu kecil dia suka sekali melukis. Tetapi tidak ada banyak kesempatan untuk dia menjadi seorang pelukis. Sehingga di usia 76 tahun,
di usia yang tidak lagi muda, saudara-saudara, Grandma Moses mencoba kembali melukis. Dan ternyata lukisannya sangat baik. Dan lukisannya bukan hanya untuk dikoleksi, dia tawarkan, bisa dijual. Ada yang harganya kalau dirupiahkan mungkin dari 30.000, 50.000. Dan lukisan-lukisannya luar biasa, saudara-saudara. Bahkan ada banyak lukisan yang ketika dijual, dilelang, harganya mencapai ratusan juta rupiah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hendak bertanya, berapa usia saudara saat ini? Saudara tidak perlu menjawab. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, berapapun usia kita, usia kalau kata orang itu hanyalah hitungan angka. Tetapi yang paling penting adalah, apakah hidup saudara hari ini bahagia? Apakah hidup saudara hari ini bermakna? Apakah saudara sudah mengisi dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu yang bisa memberi dampak kepada orang lain? Ini bagian penting yang harus kita pikirkan, renungkan, dan hayati setiap hari sebelum waktunya menjadi terlambat. Hari ini adalah akhir tahun ketiga ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Mungkin saudara masih bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Saudara, saya mengajak kita tidak perlu bertanya itu lagi. Apakah pandemi akan berakhir atau belum berakhir? Itu bukan persoalan. Karena hidup harus terus berlanjut. Apakah usia saya sekarang 50, 70, 80, atau usia saudara saat ini mungkin baru sedang produktifnya paling bagus? Pikirkan, maukah saudara menjadi orang yang hidup bermakna? Ataukah saudara akan menjadi orang yang menghabiskan waktu yang menurut saudara baik, tetapi belum tentu baik? Kita belajar dari Grandma Moses. 76 tahun adalah bagi orang lain adalah waktu yang mestinya dia selesai. Tapi itu adalah awal dari karirnya yang terbaik, menjadi pelukis hebat. Saudara, Grandma Moses bukan satu-satunya orang yang melakukan hidup yang demikian. Ada banyak orang yang berkarya ketika usianya sebetulnya sudah usia pensiun. Salah satunya mungkin saudara pernah nama Fauza Singh, yang pada umur 101 tahun, dia masih bisa menjuarai beberapa event lari maraton. Betul saudara, lari maraton. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri tahun 2022. Jika Tuhan izinkan, kita akan memasuki tahun 2023. Ada satu pertanyaan, kemana saudara akan pergi? Apakah saudara hari ini sudah bermakna? Apa tujuan hidup saudara saat ini? Jika kita belajar dari firman Tuhan, hidup kita mestinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sudahkah saudara memuliakan Tuhan hari ini? Pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah hari ini menjadi orang yang bermakna? Jawabannya bisa panjang, bisa pendek, saudara-saudara. Tetapi saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Apakah kita akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menurut saudara bermakna, tetapi sebetulnya tidak bermakna? Kita harus gali lagi, kita harus bertanya lagi. Mari kita mengakhiri tahun 2022 ini dengan selalu belajar berhikmat. Seperti firman Tuhan hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menjadi orang yang berhikmat ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada saudara dan saya. Kita berkomitmen untuk mengisinya dengan hal-hal yang paling bermakna. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk memasuki hari terakhir di tahun 2022. Kami tidak tahu berapa lama lagi Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kami, tetapi satu hal yang kami mohon, bimbinglah kami Tuhan,
Tolonglah hidup kami. Jangan biarkan kami mengalami hidup yang sia-sia. Jadikanlah tangan kami, jadikanlah ucapan mulut bibir kami, jadikanlah kaki kami menjadi alat Tuhan, menjadi alat yang bermakna untuk memperjumpakan orang lain dengan Tuhan, untuk kami mengisinya menjadi sesuatu yang bisa memberkati kami, bahkan memberkati orang-orang yang diizinkan Tuhan berjumpa dengan kami. Terima kasih, berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan, berikanlah semangat, sekalipun mungkin saat ini badan kami dalam kondisi yang tidak terlalu kuat. Terima kasih, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, dan kami memohon hikmat-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat mengakhiri tahun 2022. Selamat memasuki tahun 2023. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan kiranya terus menolong dan memberkati saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.